Masih tentang ta'aruf, melanjutkan bagaimana video kita sebelumnya. Dari sudut pandang ikhwan, bagaimana ketika ia hendak ta'aruf kepada seorang akhwat, kepada siapa ia membuka diri, dan bagaimana kemudian dia menerima perkenalan dari sang akhwat. Dari sudut pandang ikhwan, maka kita semua telah hafal, sangat familiar dengan sabda Nabi SAW tentang 4 kriteria wanita. Limaliha, walihasabiha, walijamaliha, walidiniha. Pilih karena hartanya, pilih karena nasabnya, pilih karena parasnya, begitu pula karena agamanya. Fadfar bidzatid din taribat yadak. Pilih karena agama, maka engkau tidak akan rugi. Pertanyaannya adalah, kalau kita semua sepakat agama ini harus nomor 1, tapi bagaimana kemudian dengan preferensi-preferensi lain? Apakah kemudian di sana ada tolak ukurnya? Ketika Nabi SAW menggambarkan kepada kita bagaimana kemudian wanita yang baik, apa kata beliau? Beliau SAW menyebutkan allati tasurruhu idza nadhar, yang engkau akan senang ketika melihatnya, wa tuti'uhu idza amar, yang engkau akan ditaati ketika engkau perintahkan, wala tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakrah, dan engkau tidak akan dikecewakan. Engkau akan mendapati bagaimana kesetiaannya dan juga amanahnya. Dari sini sejatinya kita bisa tahu mana yang kemudian menjadi preferensi utama kita. Kita sebagai laki-laki, kita terfitnah dengan hal apa? Apakah kita terfitnah dengan paras wajah? Maka silakan kemudian prioritaskan allati tasurruhu idza nazar, yang engkau senang ketika melihatnya. Tapi ketika preferensi kita adalah, saya sebagai seorang suami yang insya Allah akan bertanggung jawab, saya betul-betul akan bagaimana memenuhi kebutuhan keluarga, maka saya tidak ingin ketika apa yang saya ucapkan dibantah, apa yang saya sampaikan kemudian dibalas dengan intonasi yang lebih tinggi. Maka berarti preferensinya adalah allati tuti'uhu idza amar, yang engkau akan ditaati ketika engkau memerintah. Dan ini tentu saja sesuatu yang harus kemudian kita kembalikan kepada diri kita. Karena sangat jarang kita dapati bagaimana wanita ini full package, full dengan paket komplit, yang parasnya baik, iya, yang kemudian akhlaknya ini taat manut, iya, yang kemudian dia setia dan juga amanah, iya. Maka jarang sekali kita dapati ini. Dan kita tahu bagaimana kismatullah, pembagian Allah ini begitu adil. Ada yang ia dominan bagaimana kelebihannya pada paras, tapi tidak kemudian pada tabiat. Ada yang kemudian dominan pada tabiat, tapi tidak pada paras. Maka kembali kepada preferensi masing-masing. Begitu pula, kalau kita melihat pada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tabrani, bagaimana sejatinya Nabi SAW menitik beratkan bagaimana ketaatan seorang wanita kepada suami adalah sesuatu yang sangat tinggi. Ketika beliau bertanya kepada para sahabat, ala ukhbirukum binisaikum min ahlil jannah, maukah kalian kuberitahu bagaimana wanita kalian dari penghuni surga? Maka di situ para sahabat kemudian berkehendak, para sahabat kemudian mau. Dan di situ Nabi SAW sebutkan bagaimana 2, kullu waludin wadudin, setiap yang dia subur dan setiap yang dia penyayang. Kita tidak bahas tentang bagaimana yang subur, tapi bagaimana penyayang. Apakah di sana yang penyayang adalah yang sering mengucapkan I love you? Apakah penyayang di sini yang sering kemudian mengucapkan I miss you, sembari kemudian dengan kata-kata romantis kepada suaminya? Ternyata tidak. Yang Nabi SAW sampaikan dimaknai wadud, penyayang, adalah yang bisa mengendalikan egonya, yang ia kemudian bisa taat kepada suami dan berusaha bagaimana untuk mencari keridhaan suami. Beliau mengatakan wanita yang ghadibat, kalau dia marah, au usi'a ilaiha, atau diperlakukan buruk oleh siapapun itu, au ghadiba zaujuha, atau dimarahi oleh suaminya, yang posisinya ketika wanita demikian ini, maka ia tidak menomorsatukan siapa yang mulai dan siapa yang harus minta maaf. Ia mengatakan, ini tanganku di atas tanganmu, wala aktahilu bi ghamtin hatta tarda, dan aku tidak bisa terpejam sampai engkau ridha kepadaku.
Maka inilah wanita yang digambarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai wanita penghuni surga, yang ia bisa meredam egonya, yang ia besar ketaatan kepada suami, yang ia betul-betul menomorsatukan bagaimana keridhaan suami. Maka semoga ini bisa mencerahkan kita semua, dan semoga ini bisa menjadi bagaimana guidance, sebuah petunjuk bagi kita, para lelaki, khususnya para jombloan yang ingin kemudian melangkah menuju jenjang pernikahan, dengan memilih bagaimana kriteria yang hendak ia nikahi. Barakallahu fikum. Aku ma tasma'un. Akhiru da'wana anil hamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.